Selamat malam Ibu Masito. Selamat Apa malam, Pak Anto. kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, Bu. Kemarin maaf nih sebelumnya, kemarin Bu Masito sempat WA saya, Iya. tapi karena berbagai macam kegiatan jadi saya agak terlambat untuk membalasnya. Kemudian saya baca Bu Masito mau ngajak ngobrol nih. Kira-kira ada apa nih Bu, mumpung kita lagi ketemu di ruang virtual nih. Sebetulnya kemarin waktu Pak Niko nggak ngebales chat saya dan nggak ngangkat telepon saya, sebetulnya hati saya galau, Pak Niko. Oh iya Bu, maaf ya Bu ya, sekali lagi mohon maaf. Ini mungkin udah jenuh kali ya mendengar curhatan saya, pikir saya. Padahal ini saya mau curhat lagi, mau berbagi, mau tukar pikiran, mau mencari gimana sih, sih. Enggak juga kok Bu, enggak Bu. Hanya memang karena kemarin cukup banyak kegiatannya, jadi memang namanya WhatsApp ya pasti ketumpuk-tumpuk sama yang terbaru. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Ya Pak, tapi alhamdulillah malam ini saya nggak dicuekin lagi ya Pak ya, udah di. Iya, bukan malam ini kita udah bisa ngobrol nih di sini walaupun nggak bisa secara langsung, kita coba ruangan virtual ini untuk ngobrol. Kita minta petunjuk untuk bisa menjadi lebih baik ya Pak ya. Iya, begitu. Ini Pak Niko, saya ini juga bingung ini. Saya ini kan masalah anak murid saya nih Pak Niko. Iya. Kemarin waktu saya masih belum pindah ke kelas ini, waktu saya masih di tempat sekolah saya yang lama, atau masih saya honor lah istilahnya, saya tuh ngajarin di kelas tinggi, megang kelas tinggi. Ya 4, 5, 6. Saya nggak megang kelas rendah. Setelah ini saya diangkat ASN, terus pindah ke sekolah baru. Saya ditaruh di kelas 1, megang kelas atau wali kelas kelas 1. Karena semua guru-guru yang ada, bisa dibilang senior lah ya, yang senior saya, mereka tidak ada yang mau megang kelas 1. Mereka pada mau megang kelas tinggi. Iya. Karena mereka mungkin sudah tahu resiko megang kelas 1 kali ya. Jadi saya megang kelas 1. Jadi kita ini penduduk pendatang lah, ibaratnya ya. Iya Bu. Ya, harus legowo, harus ikut apa yang diputuskan dengan mereka. Tapi Pak Niko, subhanallah, baru ini saya megang kelas 1. Begitu masuk kelas 1 itu, saya tahun kemarin itu kayak pasar malam Pak Niko. Kayak pasar malam Bu, kelas 1-nya, kelasnya. Berisik, aduh. Kalau kita ada darah tinggi Pak Niko ya langsung stroke di tempat itu Pak Niko. Tensinya langsung naik 200 sekian Pak Niko. Pusing banget. Tapi alhamdulillah tahun kemarin tuh perlahan kegiatan demi kegiatan, strategi demi strategi saya jalanin, walaupun dengan memaksakan diri. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan anak-anaknya pun bisa kalau kata kita nurut ya, bisa nurut ya. Bisa nurut, bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Tapi untuk kelas 1 tahun ini Pak Niko, iya, pusing saya, anaknya super aktif, ekstra banget, ekstra aktif. Oke. Tapi saya sistem pendekatan, mungkin karena pendekatan berpihak pada murid yang saya terapkan dari hasil pembelajaran saya di CGP saya terapkan. Jadi kita ini sebagai seorang ibu, jadi di kelas itu bukan sebagai seorang guru, tapi namanya anak kecil ya Pak Niko ya. Saya ini ibu, mereka anak, jadi deket ya ibaratnya. Tapi kedekatan saya itu kok mereka tambah nakal. Oh gitu. Saya kok tambah nakal, tambah gimana ya, tambah
super aktifnya. Bingung saya itu. Kata saya tuh anak-anak nih gimana ya, kata saya. Mbah nakal, kalau kita negor, Naura, jangan lari-lari nanti jatuh. Kalau jatuh palanya kena meja, sakit nanti nggak bisa sekolah. Terus Iya, jawabnya? Iya bu, tapi sambil lari, uber-uberan. Nah, terus ada lagi datang yang makan sampahnya dibuang sembarangan. Kita tegur, Nodi, sampah kok dibuang situ sayang, pungut nak. Lah males lah, ibu aja yang mungut, katanya. Aku nggak mau, aku capek. Nah, bisa gitu ya Bu ya? Iya, kataku, Nodi dipungut ya sayang, nanti kelasnya kotor. Kalau kelas kotor, Nodi duduk di dalam kelas, main dalam kelas, bajunya kotor, gimana ayo? Terus kelas kita nggak kelihatan indah lagi. Apa nggak Nodi yang ibu suruh nyapu, suruh ngepel, baru mau. Terus nanti diulang lagi yang satunya. Terus kalau kita nulis, suruh belajar nulis, anak-anak itu, Bu aku capek lah Bu, nggak mau nulis, ibu aja yang nulisin. Kalau nggak aku bawa pulang aja ya Bu, nulisnya di rumah, katanya. Aduh, kataku, aku bingung juga ini Pak. Gimana kita pendekatan sama murid, berpihak pada murid, aku sudah nganggap anak mereka nganggap aku ibu. Terus aku melajari mereka dengan ketelatenan kita, dengan kasih sayang, dengan rasa bahagia, supaya saya berpikir biar anak itu belajar bahagia, belajar sambil ada rasa bahagia, tidak jenuh dan tidak penat. Jadi belajar itu tidak jadi momok, apalagi peralihan dari TK ke SD. Super sekali itu Pak. Nah jadi saya ini bingung Pak. Bingung gimana Bu? Bingung ini menghadapi tingkah pola anak-anak yang trik-trik sudah saya jalani, tapi anak-anak ini kok masih nggak manut seperti anak-anak aku tahun kemarin. Mereka kalau aku tegur, sayang nggak boleh nakal ya, ini pelajaran nulis, ibu nulis ikutin ya. Iya Bu, itu mau. Terus belajar seumpamanya saat ini mau senam gitu. Aku senam, setelah di luar kadang senam di sekolah, di dalam kelas. Yuk kita senam, udah baris, sudah seneng di dalam kelas, sudah happy. Kalau yang sekarang ini nggak suruh baris, kayak ular masih tabur, masih kacau. Satu-satu dulu harus disusun, satu-satu dulu harus ditata. Jadi apa ya, lelah gitu loh Pak Niko rasanya itu. Kok kayak kadang mau nangis gitu. Aduh ini gimana sih, kayak mana sih. Aduh capek deh, kadang menghadapi anak-anak itu kadang capek. Tapi di sisi lain aku mau anak-anakku pinter, aku mau anak-anakku sukses. Jadi bingung, aku ini harus gimana gitu. Itu yang aku bingungin. Aku harus gimana? Tolong dong Pak Niko sebagai coaching saya harus bagaimana gitu. Trik yang harus saya jalani itu gimana gitu Pak. Baik Bu, oke. Saya tangkap. Ibu sebelumnya di tahun sebelumnya ngajar kelas atas apa sebelumnya sudah ngajar kelas rendah? Sama juga. Pas tahun kemarin sudah ngajar di kelas 1 juga. Oh, sudah ngajar di kelas 1 ya. Tapi yang tahun lalu ini nggak ada masalah ya anak-anaknya ya? Enggak, anaknya trik-triknya yang aku hadapin fan-fan aja tuh. Bahagia, pembelajaran dengan apa yang kita inginkan sebagai seorang guru itu baik dan berjalan lancar lah gitu Pak Niko. Baik, menurut Ibu dari apa yang Ibu ceritakan tadi, Ibu tuh punya harapan yang bagaimana Ibu? Dari anak-anak aktif, kemudian Ibu sudah di kelas itu sudah berusaha dekat dengan anak-anak, tapi anak-anaknya malah nakal. Harapannya gimana? Itu ingin harapan saya seperti anak-anak saya kemarin. Mereka itu menjadi anak yang baik, yang sopan,
mendengarkan nasihat guru, mendengarkan omongan guru yang baik untuk mereka, baik untuk di sekolah, baik untuk di luar sekolah. Terus mereka itu bisa bisa saling sayang sama temen, nggak ribut. Bisa saling saling menghargai lah ya di dalam Ya, kelas itu ya. Baik Bu. Dari ini tadi kan kelihatan Ibu mengalami kendala anak-anak. Ibu sudah dekat sama anak-anak tapi malah anak-anaknya itu nakal, kemudian Ibu ngomong meminta melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan. Gitu ya Bu ya? iya. Nah, kalau di tahun sebelumnya strategi yang berbeda yang bisa Ibu ingat, strategi apa di tahun sebelumnya yang bisa membuat anak-anak itu merasa merasa pembelajaran di kelas itu menyenangkan, sehingga apa yang Ibu instruksikan itu bisa dilakukan oleh anak-anaknya. Apa strategi atau pembelajarannya seperti apa di tahun lalu? Iya sih. Kalau di tahun kemarin itu saat anak-anak jam istirahat, saya itu selalu ngidupin musik. Oh, jam istirahat selalu ngidupin musik. Musik apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Musik lagu anak-anak, musik lagu anak-anak gitu loh Pak Niko. Terus kayak lagu, kalau kayak kita ya zaman dulu tuh kan ada khusus musik lagu anak-anak, saya setel di YouTube itu lewat ke musik. Karena saya ada speaker, cuman kadang speaker itu nggak saya taruh di kelas, saya taruh di kantor, di meja saya. Kalau di kelas saya takut hilang. Apalagi kelas kita kadang kan setelah itu dipakai dengan kelas lain. Jadi saya takut. Jadi kalau jam istirahat itu sampai ke masuk, saya setel lagu anak-anak, lagu kayak Balonku Ada 5, Potong Bebek Angsa, aneka lagu anak-anak, Naik Kereta Api dan lain sebagainya. Jadi di situ anak-anak kalau saya hidupin musik, mereka itu ikut bernyanyi gitu lagu. Iya. Ya anak-anak ya Bu ya. Jadi mereka itu di dalam kelas duduk main di bawah di lantai. Karena kebetulan kursi saya itu kadang saya rubah-rubah juga kemarin itu. Kalau yang ini enggak Pak Niko. Saya nonton mungkin ya. Apakah mungkin saya terapkan yang kemarin, saya terapkan di sekarang ya? Mungkin bisa juga seperti itu Bu. Mungkin ada strategi atau adakah yang lain yang di tahun lalu Ibu lakukan tapi di tahun ini enggak, selain tadi ngidupin musik? Ada nggak Bu? Iya sih, kalau di tahun kemarin itu kemungkinan karena anak-anaknya nggak terlalu ekstra aktif, jadi saya itu senang bikin cerita. Kalau kata kita sedikit cerita, sedikit dongeng di saat anak-anak belajar. Kalau ini kan tidak, karena anak-anak itu super aktif ya Pak Niko. Kalau gitu nanti saya mau menerapkan teknik pembelajaran saya yang kemarin di pembelajaran tahun ini. Ya Pak Niko, saya ingat. Jadi nanti trik yang tahun kemarin beberapa trik akan saya ambil, akan saya coba untuk di pembelajaran tahun ini supaya anak-anak saya tidak super ekstra dan mereka bisa lebih happy belajar dan terlalu super aktif gitu ya Pak Niko ya. Iya Pak Niko. Mantap Ibu. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, kalau diukur dalam
apa penilaian dari 1 sampai 10 untuk siswa yang sekarang dalam Ibu mendampingi mereka, ada di nilai berapa, Bu? Kalau untuk siswa ya Pak Niko? Nah, untuk siswa. Kalau untuk siswa itu level, kalau untuk daya EQ-nya lah ya, daya tangkap anak-anaknya, kalau untuk sekarang ini bisa dibilang level 7. Level 7. Tetapi level 7. ekstra aktifnya terlalu aktifnya anak-anak ini level berapa, Bu? Terlalu aktif banget itu bisa di level 8, level 9 Pak Niko. Oh, untuk level keaktifannya ya, Bu ya? Nah, Nah, kalau dari level keaktifannya, terus tadi Ibu coba untuk dekat sama anak-anak, tapi anak-anaknya malah nakal sampai Ibu tidak didengarkan. Dari apa ya istilahnya ini ya? Kalau seperti ini, dalam keadaan yang seperti ini, kira-kira menurut Ibu ada dinilai berapa? Apa yang sudah Ibu berikan ke anak-anak itu yang mereka tangkap, itu kira-kira ada di level berapa? Kalau saya sudah memberikan untuk pembelajaran, kalau daya tangkap anak-anak yang sekarang itu memang di level 7, karena saya bilang di level 7 sebagian anak-anak sudah memahami, sudah mengerti kalistung, dan ada juga yang belum bisa kalistung. Terus ada juga yang sudah bisa membaca, menulis, tapi berhitung belum paham. Ada yang bisa berhitung tapi bisa berhitung dan menulis, membacanya tapi belum paham. Iya. Jadi variasinya untuk level nilai bervariasi juga, karena sesuai dengan tingkatan kemampuan anak itu berbeda-beda. Ya, baik Bu. Tadi kan dari kita sudah melihat, kemudian memperkirakan level. Pasti Ibu pengen nantinya naik ya di levelnya ya. Iya betul. Nah, pengen naiknya berapa persen? Kalau saya nggak muluk-muluk Pak anak-anakku. Anakku udah berada di level nilai 80%. Aku sebagai guru sudah bahagia. Karena untuk mencapai 100% sepertinya kalau menurutku tidak mungkin. Karena batas kemampuan anak kadang tidak bisa kita paksakan. Karena sekarang mereka mungkin lambat. Mungkin di tahun berikutnya di kelas 2 pola pikir, daya tangkap anak baru bisa ada berubah. Jadi aku nggak mau memaksakan anak-anakku harus bisa semua. Tapi dengan mereka sedikit demi sedikit sudah mengerti huruf, sudah mengerti cara baca, mungkin nanti kelas 2 mereka sudah bisa paham, udah bisa berubah, sudah mengerti, kalau kata kita anak tangga lah, naik setahap demi setahap. Nanti akan finish, mereka akan merasakan kesuksesan mereka. Iya, oke Bu. Berarti tadi Ibu sudah menemukan, akan menerapkan beberapa strategi yang ada di tahun lalu tapi tidak diterapkan di tahun ini. Kapan Ibu akan menerapkan strategi yang sudah Ibu pikirkan tadi, beberapa strateginya? Insya Allah strategi itu akan saya terapkan. Mulai besok saya masuk pelan-pelan akan saya terapkan supaya anak-anak itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Yang tadinya ekstra aktifnya bisa agak berturun. Terus yang tadinya selalu manja banget, mungkin mereka merasa terlalu dekat sama saya, manja banget,
mungkin manjanya itu nanti juga akan saya kurangin, dan mulai besok insya Allah akan saya terapkan perlahan tapi pasti. Oke, Ibu. Baik, berarti sudah akan segera dilakukan ya Bu ya. Harapannya nanti apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak memang sungguh dapat mendapatkan pendampingan yang baik, sehingga harapan yang Ibu inginkan ini bisa tercapai. Seperti itu ya Bu ya, harapannya ya Bu ya. Oke. Baik Bu, ngomong-ngomong nih, dari pembicaraan kita ini tadi, karena ini di sini udah mulai hujan lagi, takutnya nanti saya nggak terlalu dengar. Saya pengen dengar nih, Ibu, apa yang udah Ibu dapetin dari pembicaraan kita hari ini? Ya, mati lampu. Mudah-mudahan nggak putus Pak sinyalku Pak. Iya Bu. Kacau ini. Ini hujan di sini Bu. Ya. Yang saya dapatkan pembelajaran hari ini, saya berarti cara mengajar saya perlu dirubah trik-triknya supaya anak bisa tidak jenuh kali ya Pak ya. Tidak jenuh trik dari saya, dan alhamdulillah, dan hidup lagi Pak lampunya. Oke, nggak apa-apa Bu. Refleks nih Pak ngomong. Oke. Jadi pas pembelajaran tahun kemarin bisa saya ambil, bisa saya cuplik untuk ke pembelajaran sekarang. Jadi mudah-mudahan saya bisa merubah cara mengajar saya untuk anak-anak saya yang saya sayang, yang saya cintai, bisa menjadi lebih baik. Amin. Semoga harapan Ibu bisa tercapai. Oke Bu, mungkin karena ini situasinya juga sudah malam ya, terus di sini juga hujan, takutnya nanti petirnya. Di sini juga hujan, saya juga takut cuaca. Apalagi sinyal saya, aduh kadang jelek, ini sampai di drop 2 ini. Ya. Baik. Takutnya juga nanti mati lampu ini karena baterainya juga udah mulai low. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah. Tetap semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Niko. Selamat malam Bu Masito. Gimana, sehat malam ini? Puji Tuhan sehat, walaupun malam ini diguyur hujan, tapi tetap semangat, kita mau ngobrol. Saya ada perlu dengan Ibu malam ini. Alhamdulillah. Iya, waktu kemarin apa ya, Pak Niko nge-WA. Kemarin itu juga pas bertepatan dengan kegiatan Loka. Jadi WA-nya Pak Niko belum sempet tak bales, karena aku juga lagi Loka. Ya bisa dibilang sedikit sibuk gitu. Jadi WA-nya Pak Niko tuh sempet terabaikan sebentar. Tiba-tiba gitu ya Bu ya. Apa Bu? Ya, gimana nih Pak Niko? Ada apa sih kok nge-WA? Kayaknya WA ada miss call, ada WA. Aku bingung, kataku, waduh ini Pak Niko ada perlu nih, jangan-jangan sama saya. Ada gimana ini Pak Niko, ada yang bisa aku bantu? Ada permasalahan apa? Alhamdulillah malam ini baru bisa bertatap muka walaupun lewat udara, tapi mudah-mudahan tatap muka lewat udara ini tidak mengurangi saya semaksimal mungkin bisa ngebantu Pak Niko yang kemarin sudah ngechat dan nge-WA saya. Baik Pak Niko. Iya Bu, jadi begini Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu di... Galau nih ceritanya. Ya bisa dibilang seperti itu Bu. Sebabnya jadi apa nih Pak Niko? Dari malam ini aku ngeliatnya kayaknya raut-raut aja Pak Niko tuh kayaknya lagi galau.
lagi ada problem, kayaknya gimana. Ini jadi bisa jadi ini nih ya, apa ya, Iya. paranormal, bisa nerawang. Iya, Bu. Jadi mungkin karena terpengaruh karena ada sesuatu yang membebani ya, jadi kelihatan dari wajah saya kalau saya ini memang sedang mengalami suatu masalah, sedikit ada masalah. Jadi mungkin begini, Bu, saya tuh di sekolah kebetulan kan saya mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, Bu. Tentunya dari kelas 1 Jadi permasalahan Pak Niko ini tentang di sekolahan ini ya, tentang Iya, pekerjaan. Oh, Nah, oke. sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan setiap tingkat itu cara mengajar, karakter anak setiap kelas itu juga berbeda. Karakter masing-masing anak juga berbeda. Nah, di sekolah ini ketika saya mengajar mungkin salah satunya mungkin kelas 3 terutama, saya ini mengalami sedikit kendala ataupun hambatan dalam saya mengajar. Siswa yang saya ajarkan di kelas 3 ini saya merasa ada sesuatu yang membuat motivasi peserta didik di sekolah yang kelas 3 ini motivasi belajarnya seperti rendah gitu, Bu. Motivasi belajar akan Pak Niko rendah. Iya, Bu. Padahal sebenarnya saya juga sudah menyiapkan perencanaan segala macam. Kemudian saya juga selain perencanaan juga karena ini terjadi berulang kali ya, terutama di akhir-akhir ini, saya juga sudah memikirkan beberapa cara, sudah mencoba beberapa cara untuk bagaimana supaya anak kelas 3 ini nih belajarnya bisa nyaman, belajarnya bisa dengan penuh semangat, anak-anak belajarnya supaya senang, tapi sepertinya masih belum berhasil. Nah, sementara tidak hanya 1 atau 2 kali saya ini mencoba berbagai macam, dari ice breaking sudah, kemudian mencoba mengajar dengan dengan gaya mengajar saya yang berbeda pun sudah saya coba. Iya. Tapi masih tetap saja peserta didik saya ini masih kurang termotivasi untuk belajar. Malah kadang-kadang ketika saya menjelaskan itu mereka malah ngobrol, kebanyakan dari mereka malah ngobrol sendiri. Itu yang membuat saya kurang merasa nyaman ketika saya mengajar. Kalau untuk keinginan hati Pak Niko untuk anak-anak didik kelas 3 ini, Pak Niko menginginkan yang gimana untuk anak-anak ini? Dengan ketidaksemangatan anak-anak, kurang bergairahnya. Terus untuk di hati Pak Niko, anak-anak ini Pak Niko mau yang bagaimana? Saya tuh pengennya anak-anak ini belajarnya bisa dengan senang. Anak-anak itu masuk di pelajaran saya itu senang, kemudian bisa antusias memperhatikan saya mengajar, kemudian antusias juga dengan materi-materi yang diberikan, seperti itu. Kalau Pak Niko untuk tahun yang sudah lewat, itu ada nggak menurut Pak Niko pembelajaran yang sukses yang telah Pak Niko luncurkan untuk anak-anak murid, yang mereka bisa gairah mereka bisa muncul? Kalau di pikiran Pak Niko kita putar ke belakang, ada tidak yang
bisa memotivasi, yang bisa Pak Niko ambil untuk mewujudkan keinginan Pak Niko di anak-anak murid Pak Niko yang kelas 3 sekarang? Baik Bu, sebenarnya di tahun yang lalu itu saya rasa kendala seperti ini tidak ada. Nah, saya pengennya seperti tahun lalu, anak-anak itu yang di tahun lalu mereka bisa dengan antusias, bisa dengan semangat untuk belajar. Jadi saya juga senang anak-anak yang tadinya nggak ngerti kemudian bisa ngerti. Itu saya merasa senang. Nah, untuk di tahun ini nih saya sudah menjelaskan, kemudian sudah memberikan contoh, sudah menayangkan langkah-langkahnya, tapi kadang-kadang kebanyakan dari mereka ada yang lupa langkahnya bagaimana. Padahal sebenarnya langkah-langkah itu sudah tertulis di modulnya anak-anak. Ini yang kadang-kadang membuat saya merasa sedikit mengganjal dan menjadi hambatan. Seperti itu. Kalau penerapan yang Pak Niko inginkan itu penerapan di kemarin, ada nggak di pikiran Pak Niko yang bisa membuat anak fresh untuk di kelas 3 sekarang? Mungkin Pak Niko bisa ingat-ingat, ada tidak yang bisa dikembangkan kembali? Untuk penerapan yang sebelumnya ya Bu ya, yang mungkin bisa terapkan kembali. Mungkin Pak Niko bisa mengingat hasil kesuksesan yang kemarin, Pak Niko bisa mengingat. Oh iya, untuk tahun-tahun sebelumnya itu saya rasa saya ajak anak-anak sebelum pembelajaran itu dengan melihat tayangan contoh cara mengerjakannya. Kemudian juga selain itu saya ajak anak-anak, saya nanya dulu nih sama anak-anak. Saya nanya dulu sama anak-anak sebelum pembelajaran itu, menanyakan untuk memancing atau semacam pertanyaan pemantik gitu ya. Saya tanya dulu sama anak-anak. Jadi anak-anak itu terpancing dan nanti dari pertanyaan yang saya berikan itu, anak-anak jadi tahu apa yang nanti akan dilakukan. Ya, itu bagus. Rupanya terkebuka lah ya pola pikir Pak Niko sekarang ya, sedikit-sedikit ya. Namanya kita udah banyak beban pikiran, di rumah harus ngurus keluarga, di sekolah ngurus murid. Kadang trik-trik yang kita pakai kadang kelupa ya Pak Niko ya. Iya, betul. Ya, jadi mungkin seperti itu gambarannya. Berarti saya harus mencoba lagi menerapkan belajar strategi yang sebelumnya ya Bu ya. Nah, itu tadi kan bisa Pak Niko terapkan lagi mungkin ya dengan itu. Terus setelah Pak Niko sudah mendapatkan tadi, keinget kembali trik-trik untuk menggairahkan anak belajar, apa yang ingin Pak Niko capai untuk anak-anak didik Pak Niko nantinya? Kira-kira itu satu aja. Pak Niko mau inginnya gimana? Ya Bu, baik. Yang ingin saya capai ini sebenarnya untuk anak-anak itu yang pastinya bisa kalau dalam penilaian ya Bu ya, di penilaian itu anak-anak bisa mengerjakan ataupun menjawab soal-soal yang diberikan sehingga itu bisa menjadi laporan pertanggungjawaban saya sebagai seorang guru yang saya berikan kepada orang tua dengan hasil yang baik, harapan dari saya seperti itu. Harapan seorang guru ya. Iya. Benar. Harapan kita guru itu memang selalu ingin melihat anak didik kita sukses, bila perlu melebihi gurunya. Betul.
Eh, Harapan Pak Niko ke depannya untuk anak-anak murid bisa dapat sukses, bisa dapat meraih cita-citanya. Kalau di diri Pak Niko sendiri nih sudah mendidik anak-anak, selalu mau menyukseskan anak-anak seperti apa yang diharapkan Pak Niko. Kalau menurut Pak Niko sendiri, diri Pak Niko nih sebagai seorang guru, Pak Niko nih udah di level berapa? Kalau nilai 1 sampai 10, Pak Niko berada di angka berapa? Untuk saat ini ya Bu ya? Pak Niko, ya menurut pribadi Pak Niko. Untuk saat ini, kalau dibuat level atau penilaian ya dari lah kata kita ya, ya. Mungkin masih rendah Bu, mungkin sekitar 5 kalau dari 1 sampai 10. Saya masih di level 5. Saya rasa di level itu. Dan karena merasa berada di level itu, saya itu merasa gagal. Tapi saya ingin tetap mencoba bagaimana untuk mengatasi kegagalan ini. Manusia tidak ada yang sempurna ya Pak Niko. Iya Bu. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah, tapi insya Allah kita pasti. Nah, nawa itu kita sebagai seorang guru itu mulia sekali Pak Niko. Kita tetap semangat ya Pak Niko. Selalu Bu, semoga. Menurut Pak Niko, kapan Pak Niko akan merubah dan akan menerapkan apa yang telah Pak Niko pikirkan, canangkan untuk anak-anak murid Pak Niko? Tentunya sesegera mungkin Bu, pastinya. Kalau minggu depan saya sudah mengajar kelas 3, pasti langsung saya terapkan supaya anak-anak merasa nyaman, semangat, antusias, bisa belajar dengan baik. Semakin cepat semakin baik demi berubah anak-anak menjadi lebih baik Pak Niko ya. Ya Bu, benar Bu, harapannya seperti itu. Menurut Pak Niko mau merubah semua program yang sudah Pak Niko canangkan, yang akan Pak Niko terapkan di anak murid. Ada tidak yang akan membantu Pak Niko untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut, untuk mewujudkan, untuk membantu semua kegiatan tersebut untuk diterapkan anak-anak, yang bisa membantu Pak Niko dalam pelaksanaan tersebut? Ada Bu, pastinya ada. Ya. Teman-teman guru saya pasti saya bisa minta bantuan mereka untuk berbagi pengalaman atau berbagi bagaimana caranya saya mengatasi permasalahan ini. Ya, kita nggak akan bisa berdiri melangkah sendiri tanpa bantuan orang lain ya Pak Niko ya. Betul. Apalagi di lingkungan sekolah kita ada teman sejawat, paling tidak teman sesama saat lokal di rombel, sama-sama rombel kelas 3 tersebut lah paling tidak ya Pak Niko. Setelah Pak Niko curhat lah kata kita ya, curhat, kita diskusi, Pak Niko mengeluarkan unek-unek permasalahan Pak Niko di kelas. Rasa di hati Pak Niko setelah mendapatkan apa yang Pak Niko inginkan, itu gimana rasanya? Setelah curhat ini tadi, saya juga bisa menemukan solusi dengan bantuan diarahkan oleh Bu Masitoh tadi. Saya merasa senang, saya merasa senang dan lebih siap lagi untuk membimbing ataupun mendampingi anak-anak, terutama di anak-anak yang kelas 3, supaya mereka bisa belajar
tumbuh berkembang dengan baik. Alhamdulillah, berarti kita berbagi ilmu bisa sama-sama saling bermanfaat ya Pak Niko ya. Amin. Jadi saya bisa menolong Pak Niko nelpon nge-WA saya dari kemarin, berarti saya bisa ngebantu walaupun sedikit, bisa ngebantu Pak Niko menjadi baik, bisa merubah dan memecahkan permasalahan unek-unek Pak Niko menjadi yang lebih baik ke apa yang Pak Niko inginkan. Iya Bu. Setelah semuanya berjalan dan apa yang Pak Niko harapkan akan diterapkan, apa sih kesimpulan yang didapat Pak Niko dari percakapan atau mengungkapkan isi hati Pak Niko? Kesimpulan apa yang Pak Niko dapatkan dari percakapan antara Pak Niko sama saya? Baik, untuk kesimpulan malam ini saya mungkin bisa ambil beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam saya ingin memajukan anak yang kelas 3 ini tadi terutama, berarti saya harus menerapkan kembali yang saya lakukan di tahun ajaran sebelumnya dengan memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Lalu juga nanti setelah di akhir saya juga bisa memberikan refleksi kepada anak-anak. Dan juga jika saya mengalami kesulitan, tentunya sebaiknya saya harus bertanya ataupun meminta saran dari teman-teman sekolah, ataupun mungkin nanti saya bisa kembali menghubungi Bu Masito untuk minta bantuan di coaching seperti ini. Insya Allah siap. Selagi saya bisa, selagi saya mampu dan Pak Niko percaya kepada saya bisa membantu Pak Niko, insya Allah saya siap. Asal kita masih ada umur Pak Niko ya, semuanya apapun permasalahan, apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita mau berbagi sama teman, berbagi permasalahan, membuka semua, mudah-mudahan ada jalan. Iya Bu. Ya Pak Niko, aman sekarang Pak Niko ya? Gimana, sudah lega permasalahan Pak Niko menuju jalan yang lebih baik sesuai dengan potensi Pak Niko? Udah saya bantu. Dan ini saya mau ada kepentingan lain ini Pak Niko, kira-kira saya pamit. Kalau Pak Niko nanti ada perlu silakan WA kontak, nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan Pak Niko, aku pamit Pak Niko ya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Niko. Selamat malam. Terima kasih Bu Masito sudah mau meluangkan waktunya untuk meng-coaching saya, membimbing saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama Pak Niko.